Halo cuy, jadi sekarang gue berada di Surabaya, tepatnya di daerah Kenjeran. Di sini aku bakalan menjelajahi atau nge-review sebuah rumah sakit, yang mana rumah sakit ini terbengkalai semenjak era COVID-19. Covid kelar, rumah sakit ini terbengkalai cuy. Kabarnya, sorry, kabarnya jauh sebelum tempat ini dijadikan rumah sakit, katanya sih tempat ini sempat dijadikan lapangan tembak bagi latihan tentara di lokasi ini cuy. Dan kita coba review lokasinya. Ini lumayan luas, mungkin ada beberapa hektar. Dan kita coba masuk ke dalam lokasinya. Ini aku berada di bagian depan dari bangunannya. Ya, jadi di sini sebelum masuk teman-teman, di sini ada jalan untuk masuk ke dalam bangunannya. Ini pos satpamnya bagian sini. Ditutup sama pemerintah dikarenakan sering dijadikan trek-trekan di bagian sana, sehingga jalan itu ditutup. Nah, mungkin kita lewat bagian dari sisi kiri, nanti keluarnya ke bagian sana ya teman-teman ya. Karena di bagian sana ada rekan-rekan kreator juga di bagian sisi kini. Ada rekan-rekan kreator dari Surabaya, Jombang yang juga tergiur untuk melakukan sebuah penjelajahan di lokasi terbengkalai ini. Ya, jadi kita gantian untuk eksplorasi teman-teman ya. Untuk menelusuri rumah sakit kosong yang berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Surabaya, Kenjeran. Lebih tepatnya lagi sih ini daerah Gedung Coek teman-teman ya. Mungkin ini nggak asing bagi masyarakat Surabaya. Salah satu lapangan tembak yang nggak jauh dari Gedung Coek teman-teman ya. Salah satu gedung bersejarah juga di bagian sana, benteng pertahanan Belanda pada masanya, yang sempat kita review, cuman posisinya siang waktu itu. Ya, jadi ini adalah tempat. Ini aku nggak tahu ini tempat parkir atau memang tempat khusus di lokasi ini. Kayaknya sih lebih ke tempat parkir sih kayaknya sih ya. Cuman kita coba review teman-teman ya. Apakah malam ini kita mendapati sebuah eksistensi horor di sebuah bangunan rumah sakit. Di sini aroma bangkai teman-teman ya. Aroma bangkai nggak nyaman. Ya, gua harus ekstra hati-hati memasuki bangunan kosong di tempat ini karena selain hantu yang bakalan menjadi tantangan kita. Astagfirullah, ada kucing. Ada juga tantangan lain, yaitu maling yang ada di tempat ini cuy. Jadi takut kita ketemu maling di sini. Karena penjelasan tutur dari orang-orang yang saya temuin, kerap ada maling masuk dan menjarah lokasi ini dan mengambil segala barang-barang yang berharga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku masuk. Koridornya sangat panjang. Terbengkalai 2000 berapa ya? 2000 setelah Covid itu 2023 apa 2022 gitu ya teman-teman ya. Covid itu udah mulai meredup. Nah, katanya sih banyak sekali korban-korban yang dirawat di bagian sini yang meninggal akibat dampak dari Covid-19 itu teman-teman ya. Permisi. Ini panjang banget ini. Sampai ke bagian ujung. Dan ini kepalaku udah mulai agak-agak pusing ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Buat penunggu yang ada di sini, buat penunggu rumah sakit ini, tunjukkan eksistensi keberadaan kalian. Ini agak becek kayaknya. Dan ini bekas bakaran ya teman-teman ya. Nih, gak tahu buat apa itu. Apa jangan-jangan buat orang ngebakar ikan atau ya gitulah teman-teman. Ada bangunan di bagian sini kayak mes-mes gitu ya, dan itu bangunannya juga tuh, jadi luas banget cuy. Ada masih bagian situ untuk kita telusurin, dan masih ada bagian depan kita. Bangunannya kembar, terdiri dari 2 lantai. Nah, lantai 3-nya itu sudah ke atap sih ya, karena bangunannya ini tidak diteruskan. Wow, tapi kondisinya udah rimbun parah sih ini. Toilet ya, cuma rimbun. Kayaknya nggak perlu kita cek bagian sini karena sangat rimbun. Mungkin kita langsung masuk ke bagian sini. Kita ke lantai satu dulu deh ya. Kita ke lantai 1 dulu, terus ke bagian sana. Kemudian kita terakhir nanti ke bagian atas, lalu ke bagian sini turun kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah hancur parah sih ya. Ini besi nih kayaknya. Oh iya, besi setebal ini digergaji dong. Tapi masih ada sisanya nih. Oh, takutnya dia balik lagi nih.
Ini dapur RS lapangan tembak. Kita coba periksa dapurnya. Permisi. Ada bungkusan kabel di sini. Ya, jadi masih ada alat-alat medis yang tertinggal. Cuman ini apa fungsinya gue gak paham. Ini kayaknya cuma wadah-wadah nyetok sih ya. Ini bungkusan-bungkusan kabel yang ukurannya juga lumayan besar. Kan dalamannya udah diambil cuy. Atau dimalingin. Gak ada orangnya. Oh, ini tembus ke sana. Ke ruangan yang satu lagi. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pilar-pilarnya besar. Ya, tentu ini adalah rumah sakit yang begitu besar ukurannya. Namanya juga rumah sakit pelarian. Hanya dijadikan singgah sementara bagi orang yang terjangkit COVID-19. Dan ini masih ada banyak sekali alat-alat medis yang masih tertinggal di bagian sini. Coba kita ke ruangan ini. Ya, jadi ini semuanya alat-alat medis teman-teman ya. Entahlah apa fungsinya, tapi yang pasti semuanya udah acak-acakan. Dan sepertinya yang ngacak-ngacak tempat ini adalah gerakan 363 atau maling celuring. Permisi. Antara was-was atau gimana gitu ya. Ada suara. Ada suara lemparan. Hei! Serius. Ada suara lemparan. Siapa itu? Serius, aku mendengar suara lemparan. Dan suaranya itu benar-benar kencang cuy. Hei! Dari bagian sini deh kayaknya. Oke. Coba ke depan. Kita pastikan semuanya benar-benar aman. Karena jujur ya, lokasi ini sangat beresiko. Suara tembak ya. Sumpah. Gue mendengar suara tembak. Anjay. Ini dia lokasinya cuy. Dan ini ada bacaannya di sini. IGD. Ya, jadi aku ngerasa nggak nyaman aja di sini dari tadi. Ya ada. Gue takutnya lagi barengan sama maling yang lagi beroperasi. Karena masih banyak besi-besi yang tertinggal di sini cuy. Oke lah. Padahal tadi udah mapping lokasi ini nggak ada siapa-siapa sih. IGD 24 jam. Ada bacaan IGD bagian sini. Area wajib masker. Permisi. Dari tadi aku mendengar suara ledakan. Jujur ya, ini lokasi bikin bingung sebenarnya. Karena posisi dari lokasi ini benar-benar sangat luas. Aku jadi bingung mau eksplorasi bagian mana terlebih dahulu untuk aku eksplor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem juga sih ya. Kira orang loh center. Nah, jadi ini terdapat sebuah ruangan yang begitu besar. Mungkin aku langsung ke sisi bagian sini. Ya, jadi udah rusak parah. Dalamannya itu udah hancur-hancuran. Dan di situ masih ada bola lampunya. Wah, anjay. Itu lampu bukan harga-harga sepele ya, teman-teman ya. Lampu-lampu kayak gitu tuh. Harganya juga lumayan mahal. Cuman di sini dibiarkan tergeletak begitu saja, terbengkalai tanpa adanya sebuah penjaga. Harusnya tempat ini ketika ini milik pemerintah harusnya dijaga. Karena tempat ini memakan anggaran yang luar biasa pastinya. Yang pasti harusnya dijaga dong ya. Biar nggak dijarah sama maling, nggak diambil barang-barang.
atau properti-properti yang sangat berharga di lokasi ini. Ruangannya ngeplong-ngeplong sih, dan ini dihancur-hancurin loh ini. Tuh, dihancur-hancurin loh ini. Apa ini? Oh, ini toilet. Toiletnya ini. Tuh, anjay. Toiletnya aja dibongkar-bongkarin ya teman-teman ya. Lihat-lihat. Ini gerakan 363 sudah melancarkan operasinya di lokasi ini. Menjarah dan mengambil segala properti yang masih tertinggal di lokasi ini, cuy. Kita kemana lagi nih? Jadi kita mau naik ke lantai 2-nya, cuman aku masih bingung ini lewat mana untuk ke lantai 2. Karena ini masih mencari rute. Ini kayaknya TPS LB3. Ini tembus ke bagian samping barat. Barat atau gimana sih? Nah, ini buat latihan tembaknya di bagian belakang, coy. Dan di situ ada tumpukan kayu. Kayaknya memang aku harus perlu balik badan lagi dan kita mengarah ke bagian atas. Kita lihat bagian lantai 2-nya, apa yang masih tersisa dari tempat terbengkalai ini yang ada di daerah Kenjeran, Surabaya. Semoga malam ini ada bekas-bekas tangan gak sih? Kayak bekas orang naik gitu ya. Wah, ini sidik jarinya maling nih. Bisa kedetek nih maling-maling nih. Ya kan? Ini habis ngenggam oli atau apa, atau ngebakar kabel, tapi ini bisa ngedetek ini. Ini ada sidik jari di sini. Ini kalau polisi mau bergerak bisa aja sih ini. Tuh. Ini bekas-bekas olinya maling. Permisi, Mbak. Coba kita ke bagian sini. Oh, itu ada lantai 2-nya nih. Ke bagian sini ke lantai 2. Mungkin kita coba cek. Oh, ini tembusan ke kalau kita masuk tadi. Jujur, di sini ada wangi-wangi yang bikin gak nyaman. Dan terdapat besi yang terpotong di bagian sini. Dan ini ke lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lantai 2-nya. Dan kalau ke sana bau gorengan ya teman-teman ya. Aromanya lumayan tidak sedap. Ini buntu di bagian sana. Mungkin kita ke bagian sini. Nah, untuk ke lantai sana kita mungkin mau lewat atap ya. Kita lewat atap aja. Ini ada lorong. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini aja sih. Cuman ada ruangan kecil, coba kita cek. Oh, ini tembus ya. Orangnya tembus-tembus, ini banyak sekali bekas-bekas kabel berserakan di sini. Sepertinya isi dalam kabelnya itu udah diambil ya. Tuh, tinggal selang-selangnya yang tertancap dan tertinggal. Wah, ya ini gerakan 363 nih. Sudah melancarkan operasinya di lokasi ini. Sebenarnya ini kenapa sih nggak dijaga gitu ya teman-teman ya? Harusnya tempat ini dijaga biar menghindari penjarahan seperti ini. Iya nggak sih? Oh, ini kita tembus ke sini nih. Entar kalau sampai kemana ya? Oh, mentok ya. Mentok di sana, mentok. Nah, jadi kita langsung ke bagian atasnya saja. Tapi ada ruangan dong di sini. Coba kita periksa dulu. Oh, ini kayaknya toilet ya. Sama sih. Oh, masih ada sisa-sisa kabel yang tertinggal di sini. Nih. Pokoknya dihajar habis-habisan lokasi ini. Besi-besinya digempur sama gerakan 363 dari semalam. Kalau ke sini
Gini aja sih. Jadi mungkin kita ke bagian lantai atasnya. Di sini ke lantai atas, kemudian kita ke bagian ruangan sebelah. Jadi ruangan-ruangannya itu tembus-tembusan teman-teman ya. Mungkin gue coba naik, kalau ke sini sama, balik lagi kita ke lantai 1. Dan mungkin kita ke bagian atas cuy. Wow. Jauh sekali dari pemukiman tempat ini. Makanya jadi sasaran empuk maling. Kalau ke atas ini kita ke atap ya teman-teman ya. Kita ke atap kalau ke sini. Oke. Jadi mungkin untuk bagian atas ini aku skip aja mungkin ya teman-teman ya. Ya, jadi kita dari sana dan ini di bagian atap. Jembatan Suramadu kelihatan loh dari sini cuy. Ya, sebelah sana itu Jembatan Suramadu, jembatan penghubung Surabaya dan Madura. Kalau ini ke lantai 2-nya lewat sini cuy. Cuman biar kita nggak bolak-balik, kita turunnya lewat sana aja tuh. Karena di sana juga ada tangga untuk menuju bagian lantai 2-nya. Karena posisi kita saat ini berada di bagian atap. Ya, kelihatan macet ya Suramadu ya. Nah, kayaknya orang berbondong-bondong mudik pulang kampung. Ini kita turun dan kita review. Aku gak tahu luasnya berapa hektar, tapi dari tadi nggak kelar-kelar cuy. Ya, dari gak ada yang ikutin loh dari belakang. Dari saking luasnya bangunan ini, aku gak tahu ini memakan waktu berapa menit. Nanti coba aku edit videonya. Apa ini, kok wastafel ada di sini? Masih bagus wastafel. Kayaknya belum diangkut tuh sama maling. Ya, ini pas awal kita mulai bergerak ke bagian sini, kemudian ke dalam sana. Bangunan yang tadi nih cuma rimbun. Anginnya lumayan kencang karena posisi ini di pinggir pantai Kenjeran. Sebelah situ Kedung Coy ya, tempat perempuan yang disiram air keras. Masih banyak sekali besi-besinya di sini. Aku yakin nanti maling ini pasti balik lagi sih ya, mengambil dan menjarah kembali besi-besi yang masih tertinggal di sini. Semoga aja pemerintah segera memperhatikan tempat ini. Ya, karena ngebangun ini memakan anggaran yang luar biasa ya teman-teman. Tentunya biayanya nggak sedikit ya. Biaya dari pajak atau biaya dari pendapatan daerah atau ya. Permisi. Ini pelong-pelongan aja sih memanjang sampai ke ujung. Tapi ku akuin lokasi ini memang agak serem sih, terutama di bagian belakang sana. Menawarkan nuansa yang berbeda. Seperti tempat ini ramai. Ya, mungkin kalian pernah berasa kalian sendirian di lokasi-lokasi terbengkalai seperti ini dan kalian merasa ramai. Seperti ada sesuatu di sekitar kanan, samping, dan belakang kalian. Itulah yang kurasakan sekarang. Dari tadi kayak ada yang ngebuntutin dari belakang sana. Cuman kita tetap enjoy dan gas. Rencana tadi tak jadikan 2 part ya. Dari saking luasnya ini rumah sakit. Cuman ya udahlah, kita jadikan 1 part saja. Biar kalian nggak bolak-balik menunggu. Udah pelong-pelongan bagian sini. Kusen-kusennya udah pada diambilin sama maling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, aku udah mulai mau nyerah sebenarnya. Karena ini jujur sangat ngos-ngosan aku di sini. Ini bisa lewat sini sama tangga bagian sini. Cuman kalau aku lewat sini aja. Kalau ke sini kemana? Ini buntu. Jadi di sini ada koridor untuk ke lantai 1-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.
Jujur tenagaku udah mulai terkuras habis. Karena tadi juga live streamingnya. Wah, ini juga dipotong nih. Besi bagian sini udah dipotong nih. Tapi masih banyak sisa-sisanya. Pipa-pipa. Di kemudian hari ini besi enggak? Wah, ini kemudian hari pasti. Kalau tempat ini masih tidak diperhatikan, besi-besi di tempat ini bakalan lenyap. Ya, akan menjadi bangunan yang melompong. Kayaknya aku nggak harus ke bagian sana karena cuma seperti itu aja. Mungkin aku balik ke bagian depan. Ya, horor sih. Apalagi di bagian atas pojok itu. Aku nggak tahu, pundakku kayak terasa berat cuy. Ada tangki di sini. Tangkinya sampai ke sini ya. Kayaknya udah aku cek semuanya. Jadi mending kita balik badan dan kita cek dulu ya bagian sana. Tapi ya ini aja masih belum diangkut nih kayaknya nih. Nih, tapi ditinggal aluminium. Aduh. Kalau ke sini kita balik lagi ke depan. Jadi ada dua jalur ke sini, ada lewat sana bisa, sama lewat bagian sini. Capek cuy. Bangunannya besar sih. Atau ini benar-benar diaktifkan jadi rumah sakit pun bagus sih sebenarnya. Daripada dijadikan bangunan kosong terbengkalai seperti ini, ya kan? Jadi kalau jadi rumah sakit kan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, bagi dokter-dokter, lulusan dokter, sarjana. Ya nggak sih? Dijadikan bangunan-bangunan yang lebih bermanfaat daripada mangkrak, memakan biaya tapi tidak difungsikan sama sekali, dibiarkan dijarah maling seperti ini. Ya kan? Daripada jadi bangunan kosong, mangkrak dan terbengkalai, lebih baik dijadikan bangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya dan lulusan-lulusan sarjana kedokteran, biar mereka juga menemukan lapangan pekerjaan. Daripada mangkrak seperti ini, anggarannya juga nggak sedikit, yakin aku ini pasti MM-an, ratusan M mungkin, nggak tahu teman-teman ya. Intinya ini sangat disayangkan. Semoga ini menjadi segera diperhatikan sama pihak pemerintah setempat agar bangunan-bangunan seperti ini lebih bermanfaat lagi. Ya kalau aku kan cuman nge-review bangunan, ngelajahi bangunan seperti ini. Semoga aja bangunan itu cepat laku. Kalau memang bangunan-bangunan yang udah aku review itu dijual. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menemani videoku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buanglah sisi buruknya. Gue Heri dari Madura. Kut Masofa Wadama Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere, matur sekelangkong.